Sumpah ya, bayangin itu temen-temen gue nangis-nangis ngeliat gue nari Bali malam-malam di atas kasur berjam-jam gak berhenti. Gue berasanya lagi tidur aja padahal, tapi pas bangun tuh badan udah biru-biru semua. Ya gue kan gak sengaja juga nginjek sajennya. Hai gengs, kita PPKM di rumah mulu bosen ya lama-lama ya? Pengen kan kita ngobrol nih sama teman-teman, ketemu orang rame-ramean seru-seruan gitu, tapi emang lagi nggak bisa. Nah makanya, ini ada solusi buat kita nih jadi nggak kesepian lagi. Karena sekarang gue lagi suka banget pakai aplikasi Lead Match. Jadi ini basicnya, aplikasi kayak buat kenalan dan bisa dapetin teman baru. Tapi yang paling gue suka dari aplikasi ini, di sini tuh nggak ada yang namanya kesenjangan buat rakyat good looking. Karena semua foto profil orang-orang itu tuh harus pakai avatar aja. Dengan tujuan memang kita nih jadi kenalannya itu berdasarkan kayak klik dari obrolannya gitu, dari hati. Nyambung kalau ngobrol. Jadi nggak perkara ngeliat mukanya dulu cakep apa nggak di sini, nggak ada yang gitu-gitu. So nggak usah insecure jadinya kita, geng. Dan selain di sini kita bisa chat-chatan ke sesama pengguna ya, buat kenalan dan ngobrol-ngobrol. Banyak juga loh fitur-fitur menarik banget yang ada di aplikasi Lead Match ini. Kayak nih, di sini ada Soul Game yang nanti kalian dipilihin tuh bakalan chat sama siapa. Dengan waktu sekitar 3 menit, kalian lihat tuh kayak abis chat-chatan ngerasa cocok nggak sama ini orang. Ya ala-ala blended gitu, ih seru banget. Terus ada voice game juga sama movie game. Ya ini hampir sama kayak yang tadi sih, cuma bedanya kalau voice game itu ngobrolnya pakai suara kayak teleponan, dan movie game itu tuh nonton film atau video bareng-bareng. Jadi kayak berasa lagi ngedate. Tapi yang paling seru yang party chat ini. Widih, bisa rame-rame ngumpul dan ngomongin hal-hal yang seru dengan chat maupun langsung ngobrol aja udah di sini. Jadi ini vibe-nya berasa lagi di tongkrongan. Nah makanya gengs, buruan deh download aplikasi Lead Match untuk menemani kita nih selama PPKM biar nggak ngerasa kesepian, dan juga pasti bisa dapetin banyak teman baru. Jadi langsung aja klik link download yang ada di bawah. Hai guys, kita balik lagi ke teman cerita. Yang kali ini kita akan menceritakan pengalaman horor dari teman kita bernama Anggit waktu dia lagi liburan ke Bali waktu pandemi tahun lalu. Dimana sebenarnya Anggit ini tuh orang Sukabumi, tapi katanya tiba-tiba nih dia bisa nari Bali secara instan dalam satu malam. Tapi tanpa dia sadarin perkara dia nginjek dan mindahin sesajen. Nah jadi mungkin ini terlalu ngide atau gimana orangnya ya. Dia pindahin itu sesajen yang biasa ada di Bali tuh yang digeletakin. Yang alhasil langsung aja nih kita ke ceritanya. Jadi pada Desember 2020 kemarin, karena ngeliat Instagram orang-orang nih kayaknya pada hijrah ke Bali gitu ya, dan pada kayak WFH di sana, dia pikir nih asyik juga nih kayaknya kalau ikut-ikutan orang-orang nih pindah ke Bali juga. Nah by the way si Anggit ini sih kerjanya di Jakarta, jadi dia memang merantau dari Sukabumi tuh. Dan juga karena kantornya di Jakarta itu terkena imbas dari WFH ya, dimana dia kerja di semacam agency periklanan gitulah katanya, yang kerjanya jadi cuman bisa tektokan aja gitu sama klien ya via email, via WhatsApp ataupun Zoom meeting. Nah jadi dia ngide nih ngajakin teman-teman kantornya tuh untuk sama-sama buat ke Bali, kerja di sana maksudnya, yang rencananya mau sebulan biar sekalian kan itu Desember tahun baruan di Bali. Tapi karena ini memang situasinya pandemi, jadi niatan awal tuh mau nyewa villa yang bagus gitu, yang instagramable dan ngendon aja udah di villa. Dan kebetulan memang katanya pas ngecek Airbnb nih, itu nemu tuh banyak villa-villa yang murah, ya mungkin karena situasi pandemi juga ya, jadi harga-harganya tuh lebih affordable. Nah memang awalnya dia ini udah ngincer nih ada satu villa yang kece banget gitu katanya di daerah Seminyak, karena berpikir orang kantornya ini kan banyak nih, jadi patungannya juga bisa lebih mudah. Tapi berhubung lagi-lagi ini lagi pandemi, banyak orang yang takut pergi lah, apalagi naik pesawat. Kalian ngerti lah maksudnya. Jadi ekspektasinya Anggit nih, yang dia kira awalnya bisa patungan rame-rame, sekitar 8 orang lebih lah, berakhir cuma 2 orang aja yang mau. Yaitu ada nih orang kantornya, namanya Mira sama Hanifah, yang sehari-hari memang sebelum pandemi kalau dia di kantor tuh bareng-bareng terus, kayak makan siang tuh bertigaan. Udah CS lah istilahnya. Yang mana ya ujungnya lu lagi. Cuma si Hanifah ini itu udah bersuami, geng. Jadi di situ suaminya juga ikut sekalian. Yang berarti total dari grup mereka itu ada 4 orang ya. Ya si Anggit, Mira, Hanifah, dan suaminya bernama Ardi. Dan karena cuma berempat jatuhnya, rencana nyewa villa yang kece tadi ya pupus sudah. Budgetnya nggak nyampe. Akhirnya ganti nih ke plan B, nyari yang lebih murah. Dapatlah mereka ini suatu villa di daerah. Pas ngeliat fotonya, oke nih bagus, harganya juga masuk budget. Ya udah mereka akhirnya bayar untuk sebulan di sana dan mereka berangkat. Singkat cerita pokoknya ya sebenarnya ada drama-drama deh tuh di bandara kayak hampir telat, terus antri tes antigen yang gitu-gitu, tapi nggak usah diceritain ya kelamaan. Pokoknya sampailah mereka nih di Bali. Nah di hari pertama itu mereka nyewa rental mobil bersama supirnya buat nganterin dari bandara ke villa. Habis itu ditinggal karena kan mereka mau ngedon gak kemana-mana. Di bandara saat dijemput sama sang supir, itu katanya supirnya ramah banget sambil curhat lah. Katanya di Bali lagi sepi, sedih, pada tutup yang gitu-gitu.
Sampai akhirnya pas mereka nyampe di depan villanya nih, si supirnya nanya gini, tahu dari mana dek villa ini? Terus dijawabkan sama Anggit, dari internet pak. Oh sudah bayar, kata si supir. Kalau belum bayar saya ada nih kenalan villa, nggak jauh dari sini, lebih bagus dan lebih aman. Si supirnya bilang gitu. Nah di situ Anggit sama yang lainnya kayak bingung, maksudnya apa? Kok pakai kata-kata ada aman-amannya? Emang di sini nggak aman gitu maksudnya? Cuma karena malas ribet, perkara si supirnya ini emang dari awal tuh ngajak ngomong terus, yang dari ramah jadi agak capek juga gitu nanggepinnya. Dijawab sama Anggit, nggak usah pak, udah dibayar buat sebulan kok ini soalnya, terima kasih. Oh ya udah, kata si supirnya. Tapi si supirnya tuh kayak diem aja ngeliatin villanya gitu, nggak berhenti sampai lupa ngebuka kunci mobilnya. Pintunya kan masih dikunci dari depan kan. Si Ardi akhirnya negor, pak pintu kuncinya belum dibuka gitu. Nah udah pas turunin koper, pada baru ngerumpi nih, tadi supirnya kenapa sih? Tapi kata si Hanifah, itu paling cuma bisa-bisaan dia aja nawarin villa temennya biar dia bisa dapet cuan, katanya gitu. Saat sampai di depan pintu villa, itu kondisinya masih dikunci geng. Dan Anggit akhirnya nelfon yang ngurusin kan, yang megang kunci dari Airbnb. Sampai ada kali kayak semacam setengah jam, jadi cukup lama mereka nunggu di luar karena kan bukan hotel, nggak ada lobbynya. Panas-panasan tuh mereka agak bete. By the way, ini tuh villanya bentukannya kayak rumah, cuma di depannya tuh kayak ada gate apa sih yang ala-ala Bali yang kayak pura gitu, dengan nuansa ukiran-ukiran pintu Bali. Nah akhirnya si orang yang megang kunci ini datang, naik motor gitu, namanya Beli Arya. Ya udah dibukain pintu kan tuh. Pas dibuka bagus, dalamnya bersih gitu, keren deh. Gimana pas kayak baru awal aja nih buka pintu, itu langsung ada kolam renang yang nyambung kayak ke jendela, terus ada ruang tengah gitu buat duduk-duduk, sama ada dapur outdoor. Pokoknya khas villa-villa di Bali lah. Nah satu kamar utama yang paling gede, yang nyambung juga ke pintu kaca view-nya itu kolam renang, akhirnya diambil sama Hanifah dan Ardi karena mereka berdua kan suami istri. Terus dua kamar lainnya berarti buat Mira sama buat Anggit. Nah si Anggit ini dapat kamar yang ada kamar mandi dalamnya, sedangkan Mira ini dapatnya kamar yang paling kecil, nggak ada kamar mandi dalam. Namun waktu si Anggit ini masuk ke kamarnya, itu kok nuansanya kayak udah nggak enak gitu lah, aura-auranya kayak beda sama vibe waktu tadi dia di depan. Tapi di situ dia pikir, apa perasaan doang kali, soalnya dia juga nggak mau tuh tukeran kamar sama si Mira, kan kamarnya Mira kecil soalnya, nggak mau rugi nih si Anggit. Ya udah pada hari itu udah mau sore kan, karena nyampe villanya aja jam 3, terus ada adegan nungguin Beli Arya gitu cukup lama, sampai Beli Arya ini kayak jelasin peraturan-peraturan di villa itulah. Dibilang kayak nggak boleh main petasan, nggak boleh ngerusakin itu, terus nggak boleh berisik di atas jam 10, sama jangan mindahin barang yang ada di situ katanya. Ya karena memang itu disangka SOP aja ya, jadi nggak terlalu didengerin tuh sewaktu Beli Arya ini ngoceh, karena memang terdengar standar aja gitu larangan-larangannya, kayak nggak usah dibilangin, kita juga udah tahu gitu. Yaudah habis itu Beli Arya pamit. Dari situ mereka langsung bersih-bersih pada mandi, biar virus hilang kan lagi pandemi. Nah di villa itu kamar mandinya tapi cuma ada 2 gengs, yang di dalam kamarnya Hanifah sama di dalam kamarnya Anggit. Satu lagi ada sih tapi kayak shower doang gitu katanya di dekat kolam renang. Jadi ya Mira mandinya numpang di kamar mandinya si Anggit. Nah pada saat itu Anggit mandi duluan nih. Pas dia lagi mandi, itu perasaannya kok kayak nggak tenang ya. Kayak ada yang ngintipin dia gitu gengs. Jadi kamar mandinya itu semi-semi outdoor yang khas Bali lah. Jadi ada kayak taman kecilnya gitu, terus kelihatan ke langit. Nah pas lagi mandi terus kayak ada yang ngeliatin, si Anggit lihat kayak, tapi nggak ada siapa-siapa sih. Dan nggak mungkin juga ada orang kayak manjat ke tembok gitu yang di atas taman, karena temboknya itu juga agak cukup tinggi dan kayak ada duri-durinya gitu. Cuman ya tetap aja dia kayak nggak tenang gitu perasaannya. Sampai akhirnya dia mandinya buru-buru nih, asal-asalan, yang penting sabunan udah kelar. Terus gantian si Mira yang mandi. Pas Mira masuk ke kamar mandi, si Anggit kan kayak ngeringin rambut tuh di kamar pakai hair dryer sambil ngaca gitu kan. Tapi pas dia lagi hair dryeran nih, dia kayak denger ada yang manggil kayak Git kayak gitu, tapi suaranya itu tuh ketutup sama suara hair dryer yang lumayan kenceng ya mesinnya. Kirain si Anggit itu adalah si Mira yang manggil dari dalam kamar mandi. Disautin sama Anggit, kenapa Mir? Cuman gak ada jawaban. Yaudah si Anggit lanjut tengah hair dryer lagi. Kedengeran lebih jelas lagi gengs. Dan kali ini nadanya agak lebih kebentak kayak Git gitu. Ya si Anggit sampai kaget dan dia menuju kamar mandi, ngetok pintu kamar sambil nanya kenapa Mir? Dari dalam si Mira bukain pintu dengan kondisi rambutnya lagi sampoan gitu, kayak matanya melek-melek sedikit. Mira kayak kebingungan, kenapa? Terus Anggit bilang, lo tadi manggil gua. Nah tapi kata Mira, apaan sih? Terus ditutup lagi pintunya. Nah di situ Anggit ngerasa ada yang aneh. Bener-bener tadi dia yang denger ada yang manggil dia. Sampai malamnya mereka ini makan bareng dengan delivery ojol sambil ngobrol-ngobrol pokoknya happy semua. Dan lanjut kerja barengan di ruangan tengah. Jadi pada bawa laptop tuh sampai jam 12 malam. Ya namanya juga budak korporat. Sampai pada ngantuk-ngantuk. Dan akhirnya pada pergi memutuskan untuk tidur ke kamar masing-masing. Kecuali si Anggit nih yang masih ada kerjaan. Dan memang kerjanya katanya harus selesai untuk meeting besok jam 10 di Jakarta. Waktu Jakarta maksudnya. Jadi dia begadang tuh sendirian di ruang tengah. Soalnya wifi-nya kencangnya di tengah, nggak sampai ke kamar gitu. Nah jadi di ruang tengah itu kan ada pintu kaca gede gitu kan menuju kolam renang, yang kalau siang-siang sih view-nya bagus, tapi kalau malam-malam agak horor juga. Sendirian di situ, tapi ya mau nggak mau harus ngerjain deadline. Waktu lagi ngerjain kerjaan di laptop, sekitar jam 1-an lah, tiba-tiba air kolamnya tuh kayak gemericik gitu, yang seperti ada orang mainin air, yang kayak ada gelombang-gelombang gitu loh. Ya karena nggak ngerti perkolaman juga, hal itu dikira wajar aja kali ya, kayak galon air bebek-bebek, tapi tahu-tahu di kolamnya ada gemericik lagi, yang gelombangnya kali ini itu panjang kayak ada orang berenang gitu. Dan pas lagi merhatiin, tiba-tiba Ardi keluar dari kamarnya sambil nanya apaan tuh. Jadi ternyata dia juga dengar suara gemericik kolam tadi, karena kamarnya kan ngadep kolam juga. Tapi pas dilihat nggak ada apa-apaan,
Cuman waktu mereka keluar itu kecium banget aroma wangi pandan katanya. Tapi mereka nggak mikir apa-apa, ya mungkin di situ memang ada pohon atau daun pandan kali. Terus si Ardi mau masuk kamar lagi, tapi kayak anak takutin. Kayak bilang, lu berani lu di sini lu. Si Anggit bilang, ya berani lah, enak aja kan gue udah bayar sebulan. Kayak nantangin gitu lah. Makin malam ya sekitar jam 2, Anggit masih ngerjain kerjaannya tuh. Dan lagi-lagi di kolam ada gemericik gitu kan. Sampai si Anggitnya akhirnya googling, yang kayak macam di kolam tuh kalau ada bunyi gemericik kenapa sih? Saking penasarannya, tapi nggak ada hasilnya. Cuman dia masih positive thinking aja. Ya mungkin itu ada hewan kadal atau cicak lagi berenang kali nggak kelihatan. Yang nyemplung ke kolam jadi ada bunyi-bunyi begituan. Soalnya memang si Anggit ini tuh tipe-tipe orang yang apa ya, urban banget. Millennials modern yang anti mistis-mistisan lah. Sampai akhirnya dia selesai kerjanya, tutup laptop, dan balik ke kamar tuh. Di dalam kamar, dia udah ngantuk total kan. Pas merem, di atas plafonnya itu, kayak ada suara duk 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 duk. Kayak ada orang yang jalan atau lari gitu lah. Tapi karena dia udah capek, mati masa bodoh, udah lanjut tidur aja. Besoknya, pas bangun nih, ternyata si Anggit ini datang bulan. Jadi di spraynya tuh agak rimbes tapi dikit banget katanya. Dia lupa pakai pembalut. Soalnya seharusnya 2 hari lagi datang bulannya. Jadi kayak ini kecepetan. Tapi ya udah, dia tetap bangunnya masih dalam perasaan happy-happy aja. Karena ini kan kerja baru, suasananya vibe Bali gitu loh. Sampai mereka nih mau makan siang, manggil ojol lagi. Karena emang rencananya ngedon aja sebisa mungkin di situ, nggak usah keluar-keluar kalau nggak perlu-perlu banget. Nah, pas ojolnya sampai, si Anggit kan keluar tuh ngambil pesanannya. Tapi pas dia balik nih mau masuk ke villa lagi, nggak sengaja si Anggit ini nginjek sesajen yang ada di depan pintu. Jadi pintunya kan kayak pintu pura yang dibuka gini loh. Nah, di kanan kirinya itu ada sajen yang biasa gitu loh, bentuknya kayak ada daun pandan kotak, ada dupanya. Nah, itu keinjek sama si Anggit. Mungkin karena di situ dia moodnya naik turun ya. Namanya juga orang lagi dapet, dia kayak sebel gitu loh. Kayak, apa sih ini? Dan jadinya mindahin itu sajen kayak ke pinggiran gitu. Jadi digeser sama dia, menjauh dari pintu. Dan sebenarnya maksud hati biar nggak keinjek lagi. Pokoknya dua-dua sajen itu tuh digeser, dipindahin deh sama dia. Sampai sewaktu sore, pas mereka juga masih pada kerja lagi nih di ruang tengah, tahu-tahu si Anggit ini ngerasa nggak enak badan. Semacam kayak, aduh kok kayak demam ya. Yang dia pikir, mungkin karena hari pertama dapat. Akhirnya dia ke kamar untuk rebahan sebentar. Soalnya perutnya juga agak kram. Nah, pas lagi rebahan gitu, merem sebentar, shower di dalam kamar mandinya. Itu kedengeran kayak ada nyala dikit gitu loh suara air. Semacam kayak kalau nggak rapat nutup kerannya. Nah, sama Anggit diperiksa dan bener aja. Kerannya nggak nutup banget tuh. Dibenerin sama dia. Habis itu, dia rebahan lagi. Nggak lama setelah itu, tau-tau kedengeran lagi. Suara yang tadi kayak tadi persis tuh. Airnya masih netes, padahal kan udah dibenerin. Karena ini posisinya lagi uring-uringan, lagi kram gitu, nggak enak badan. Si Anggit nih teriak, "Berisik woi!" pokoknya omongan orang kesel lah. Tahu-tahu tadi kan dia posisinya lagi rebahan tuh. Dari ujung kakinya tuh terasa panas banget yang menjalar ke atas tubuh, dan seluruh tubuhnya itu juga bulu kuduk yang merinding. Perasaannya tahu-tahu gak enak banget dan ngerasa mual sampai dia lari lagi kamar mandi buat muntah. Pokoknya habis itu dia minum obat buat kayak penghilang rasa sakit haid sama kayak semacam paracetamol gitu, dan ketiduran karena efek obatnya tadi. Di situ dia ngerasanya kayak nyenyak banget, tapi dia semacam ada mimpi absurd yang katanya dia tahu-tahu nih ada di sebuah desa gitu yang dikelilingi danau dengan kayak banyak buaya putih. Terus di situ kayak ada juga orang-orang pertunjukan tarik kecak. Jadi kayak pada ngumpul dengan suara-suara yang hingar-bingar gitu lah. Nah, si Anggit ini juga ceritainnya agak-agak samar-samar ya. Emang itu absurd banget mimpinya menurut dia. Cuman di situ dia nggak ngerasa takut. Cuman bingung aja dengan situasi yang nggak lazim. Namun ternyata yang takut adalah teman-temannya, geng. Karena menurut teman-temannya, si Anggit ini tahu-tahu nari di atas kasur. Kayak nari Bali gitu, matanya melotot. Sampai Mira ini nangis-nangis manggilin si Anggit buat berhenti. Tapi Anggit kayak nggak sadar-sadar gitu. Nari terus. Pokoknya pas sadar, si Anggit ini badannya ngerasa capek banget. Kayak abis olahraga berjam-jam gitu. Padahal kan dia tadi maksudnya lagi mimpi, lagi tidur rasanya. Kok ia bisa secapek itu? Pokoknya pas melek nih, dia ngeliat si Mira udah nangis, si Hanifah udah nangis, dan si Arda juga mukanya udah panik banget gitu, tegang. Lah Anggit bingung nanya, ada apa? Kenapa? Dan dia baru tahu, katanya tadi dia tuh nari-nari di atas kasur 2 jam, gengs, gak berhenti. Ya Anggit nggak percaya kan, kayak, hah? Gua nari? Yang mana boro-boro dia nggak bisa nari anaknya, geng. Cuman ngeliat ekspresi dari teman-temannya nih, dia yakin nggak di prank. Soalnya beneran pada kayak nangis dan tegang banget. Di situ dia juga baru sadar kalau di samping tempat tidurnya tuh disetel kayak doa-doaan dari YouTube gitu loh, geng. Jadi kata si Mira nih, mereka kan nggak tahu nih Anggit nih kenapa tahu-tahu begitu. Cuman ngelihat posisi lagi nari-nari 2 jam melotot, pokoknya kayak orang gila. Udah ditarik nih sama si Ardi buat turun dari kasur, tapi kayak tenaganya kuat banget. Ya mereka nih yakin si Anggit pilihannya kalau nggak kesurupan ya beneran gila. Udah cuma 2 itu aja kemungkinannya. Dan berhubung mereka juga saat itu nggak tahu mau minta bantuan ke siapa, situasinya juga lagi panik ya. Masalahnya yang megang nomornya beli area kan cuman si Anggit doang nih, dan handphonenya Anggit ada passwordnya. Mau keluar villa juga bingung gitu. Yang nggak tahu juga ya, mungkin di situasi kayak gitu yang namanya panik ya, nggak bisa mikir yang macam-macam dengan cepat. Jadi ya itu, mereka nyetel doa-doaan dari YouTube. Dan beraja, nggak lama kemudian si Anggit ini katanya berhenti dan kayak balik tidur, terus 30 menitan gitu akhirnya kebangun tuh. Jujur katanya si Anggit ini sampai sekarang masih kayak percaya nggak percaya dia melakukan hal tersebut. Maksudnya kayak bisa nari Bali, karena dia kan nggak ngeliat langsung ya, melainkan temen-temennya tuh. Kalau dia mah rasanya kayak lagi tidur aja, kayak lagi mimpi, tapi bangun-bangun capek banget. Dan semua orang tuh di situ nggak tahu nih apa yang sedang terjadi. Awalnya mereka pikir mau cabut aja dari villa, tapi ini baru hari kedua, geng. Sedangkan ingat nggak, villanya udah
udah dibayar sebulan. Masih ada sekitar 28 hari lagi itu. Jadinya mereka memutuskan untuk bertahan aja di situ dan baca-baca doa. Nah, Mira ini akhirnya pindah tuh ke kamarnya Anggit buat nemenin, biar berani lah berdua tidurnya. Di malam berikutnya, waktu mereka lagi tidur nih, si Anggit lagi nggak ngerasa apa-apa kok. Sebelumnya dia minum obat yang sama tuh buat nyari datang bulan dan paracetamol juga, karena masih ngerasa nggak enak badan lah. Sebelumnya udah mikir nih, apa jangan-jangan gua positif COVID gitu ya. Tapi mereka memang kebetulan bawa alat tes swab mandiri gitu loh, dan pas dites ya hasilnya negatif. Jadi ya udah, dia minum obat biasa aja, paracetamol. Terus ngantuk kan karena efek obatnya. Nah, pas bangun tahu-tahu si Anggit ini udah di dalam mobil, dipangku sama Mira yang nangis-nangis. Anggit di situ pas banget bener-bener nggak ngerti apa ini yang terjadi, dan lagi-lagi badannya itu super duper pegel-pegel sama sakit semua katanya. Lebih ngaco pokoknya katanya rasanya daripada kram menstruasi itu gimana, kita juga kurang paham ya, belum pernah. Nah, pas pada tahun ini Anggit udah bangun, pokoknya di situ di bangku tengah dia ini sama Mira, di bangku belakang tuh ada Hanifa, dan di depannya tuh ada Ardi, sama kayak ada bapak-bapak gitu yang nyupirin, yang ternyata itu memang supir rental mobil, tapi beda sama supir yang di awal tadi mereka dianterin ya. Nah, ternyata mereka ini sedang menuju hotel yang lumayan murah lah di sekitar situ. Jadi ceritanya, pas sebelumnya si Anggit ini merasa lagi tidur ya, padahal si Mira tuh kebangun di kamar perkara denger suara Anggit tuh ketawa-ketawa, dan pas dia lihat Anggit lagi di atas lemari. Jadi pas Mira melek tuh, dia ngeliat si Anggit lagi namping tuh di atas lemari sambil kayak ketawa-ketawa serem gitu, gengs. Dikira Mira awalnya si Anggit ini kayak lucu-lucuan doang mau nakutin dia, tapi lama-lama nggak begitu kejadiannya. Dari situ mereka langsung keluar villa nyari bantuan dan ketemu sama si bapak supir ini yang sebenarnya lagi tugas di villa deket situ. Jadi lagi dicat sama orang lah. Cuman yang nginep di situ tuh kayak bule dan baik banget. Dibilang udah pakai bapak ini aja dulu nggak apa-apa. Soalnya si bule ini juga katanya ketakutan dengar ada yang kesurupan di villa sebelah. Jadi menurut si supir yang memang orang daerah situ, memang Anggit ini harus dijauhkan dulu dari lokasi sekitaran villa. Dan berhubung nggak tahu mereka mau kemana ya, akhirnya mereka ini nyari hotel yang deket dan murah. Ya udah di sana mereka check-in 2 kamar, sebelah-sebelahan dan tuh. Dan si supir tadi tuh bilang, besok pagi balik aja ke villa. Nanti telepon saya dulu aja biar saya jemput. Nanti minta ketemuan aja sama yang ngurus villa biar saya bantu ngomong. Soalnya kebetulan memang si bapak supir ini kan standby ya di samping villanya tuh yang tadi bule. Nah, di hotel itu mereka nih begadang karena takut ada apa-apa kan. Ya cuman alhamdulillahnya bener-bener nggak ada kejadian apapun, geng. Sampai besok paginya mereka nelfon si bapak supir dan minta tolong dijemput. Dan baliklah tuh ke villa. Di sana di villa udah ada beli area yang lagi bersih-bersih gitulah. Karena sebelumnya kan memang sudah diminta ketemuan pagi-pagi kan. Nah, di situ bapak supir Ardi sama beli area kayak ngobrol. Sementara yang cewek-cewek nunggu duduk-duduk di sekitaran kolam renang. Nah, sebenarnya Anggit waktu masuk ke dalam villa itu rasanya juga udah agak gelengan lagi tuh, udah agak pusing. Padahal sebelumnya waktu di hotel nggak ada apa-apa, kayak udah sehat badannya. Nah, nggak lama Ardi nyamperin mereka dengan bilang, ayo kita packing aja, kita pindah villa. Pas Hanifah nanya, kenapa, ada apa? Kata si Ardi, nanti aja ceritanya. Ya udah, akhirnya mereka buru-buru packing dan diantar sama bapak supir tadi ke villa yang lain yang jaraknya kurang lebih 4 kiloan lah dari villa yang lama. Dipandu juga sama beli area gitu di depan naik motor. Nah, di villa baru ini bentukannya lebih sederhana. Nggak ada kolam renangnya karena memang lebih kecil, tapi bagus juga kayak modern minimalis gitulah. Di situ baru beli area bilang, mungkin penghuni sekitar villa lama tadi tuh marah atau ngerasa keganggu sama Anggit. Apalagi Anggit ini kan situasinya lagi datang bulan. Terus memang beli area itu waktu bersih-bersih nemuin sajen yang harusnya di depan pintu tuh digeser dan satunya udah dalam keadaan rusak. Nah, di situ Anggit ngaku kalau itu memang perbuatannya. Ya udah dibilang lain kali lebih hati-hati dan jaga sikap sama omongan. Pokoknya baik-baiklah di sini. Tapi beli area ngomongnya ramah, gak ada yang kayak marah-marah kayak gitu. Nggak, beli area dari awal tuh baik banget. Nah, di situ Anggit kayak baru sadar, oh iya dia sempat ngomong kasar, kayak ngomong guguk tuh waktu di dalam kamar. Dan semenjak mereka udah pindah ke villa baru ini, yang di situ sih nggak ada sajen-sajenan, nggak ada hal-hal aneh apapun yang terjadi. Walaupun tetap aja mereka tuh sebulan jatuhnya parno, takutnya toto si Anggit ini masih diikutin atau gimana ya. Jadi nggak tenang aja tiap malam. Yang jelas katanya waktu itu badannya Anggit tuh biru-biru, banyak banget memar-memar, dan pudarnya lama banget. Sampai baru balik ke Jakarta, itu baru hilang deh tuh perlahan-lahan. So itu guys cerita yang awalnya niatnya WFH dengan vibes Bali, tapi kebablasan sampai nari Bali. Idih, serem banget. Perkara ya sebenarnya ada banyak faktor sih. Yang pertama emang injek sajen, terus pakai acara dipindahin, digeser, terus ngomong kasar juga, dan lagi datang bulan. Ya mana katanya memang kalau wanita lagi datang bulan, itu kan lebih suka diincer ya katanya, kita juga kurang paham. Mungkin ada yang paham? Boleh komen di bawah. Cuman yang jelas dari sini kita bisa belajar untuk sopan-sopan lah kalian dimanapun kalian berada. Karena abis ini si Anggit ini ngakunya bener-bener kayak udah trauma dan takut banget untuk ngomong yang enggak kalau dia ini di tempat-tempat baru, dan menghormatilah, lebih menghormati keadaan sekitar. Ya abis di sini istilahnya berdampak bukan ke dia doang tapi ke teman-temannya juga ya. Bayangin lu jadi temennya, tahu-tahu ngelihat temen lu nari balik di atas kasur, atau lu jadi Mira nih, bayangin melek nih abis tidur tengah malam ngelihat temen lu ketawa-ketawa di atas lemari, kan males ya. Kalau si Anggit waktu itu kejadiannya nggak nyadar, dia ngerasa lagi tidur, lagi enak tuh mimpi, temen-temennya yang gemeteran. Ya pokoknya thank you semuanya yang udah dengerin cerita dari Anggit hari ini. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor juga yang mau dibawain di teman cerita, boleh kirim-kirim ke sini aja ya. Jangan lupa klik subscribe di bawah, dan berarti sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!